Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon bisa on camera terlebih dahulu. Baik, ditunggu ya yang lain. Bisa open camera terlebih dahulu ya, sesuai dengan arahan yang sudah diberikan pagi hari ini. Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Raina sebagai salah satu PIC dari Program Studi Independen PT Gama Multi Usaha Mandiri, Cybersecurity Skill Penting yang dibutuhkan Cybersecurity Engineer. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil untuk bergabung di Zoom ini ya, teman-teman. Kan adalah peserta-peserta terpilih nih yang bisa mengikuti sesi informasional pada pagi hari ini. Di mana teman-teman kemarin sudah mengisi ya untuk Google Form dari formulir administrasi yang sudah kami filter dan juga kami lihat dari jawaban teman-teman, dan teman-teman adalah orang-orang terpilih nih yang akhirnya berhasil untuk mengikuti Zoom di pagi hari ini. Jadi teman-teman, agenda pagi hari ini adalah sesi informasional dari PT Gama Multi Usaha Mandiri, di mana akan menjelaskan beberapa informasi mengenai programnya gitu ya teman-teman. Jadi mohon nanti bisa disimak dan juga supaya teman-teman mengetahui gitu ya lebih lanjut mengenai program ini, dan juga nanti bisa memberikan tambahan keyakinan untuk teman-teman meng-ACC program kami. Jadi sebelumnya untuk sesi informasi yang pertama kita harus menyampaikan terlebih dahulu bahwa kuota kami sangat terbatas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ini sudah mendapatkan kesempatan emas ini ya teman-teman untuk mengikuti Zoom ini, berarti teman-teman adalah orang-orang terpilih pertama gitu ya untuk mendapatkan offering nih dari PT Gama Multi Usaha Mandiri. Nah, teman-teman, karena kuota kami sangat terbatas dan juga program belajar kami ini sangat eksklusif ya, tidak semua mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama seperti teman-teman, teman-teman di sini. Jadi kami berharapnya teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ya, teman-teman. Dan sebagai informasi, nanti Mitra baru bisa mengirimkan offering nih kepada teman-teman di tanggal 21 Agustus 2024. Jadi nanti harapannya, besar harapan kami saat teman-teman sudah menerima offering nanti di tanggal 21, teman-teman bisa langsung mengakses atau menerima program kami gitu ya. Dari PT Gama Multi Usaha Mandiri dengan judul Cybersecurity Skill Penting yang dibutuhkan Cybersecurity Engineer. Karena keterbatasan kuota dan juga keterbatasan waktu juga untuk akses offering ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak segera mengakses offering dari GMUM, nanti takutkannya kesempatan yang sudah didapatkan teman-teman ini harus dialihkan nih ke peserta-peserta lain karena peminat kami cukup banyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melewatkan kesempatan ini, nanti takutnya teman-teman tidak akan dapat 2 kali gitu ya. Jadi ditunggu saat tanggal 21 Agustus nanti, teman-teman bisa mengecek gitu di dashboard masing-masing di website Kampus Merdeka, dapat offering dari PT Gama Multi Usaha Mandiri dengan judul Cybersecurity Skill Penting yang dibutuhkan Cybersecurity Engineer. Silakan nanti bisa langsung di-accept atau diterima gitu ya teman-teman, karena sekali lagi periode offering sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman sudah terlewat gitu ya, tidak ACC gitu, nanti takutnya teman-teman akan tergeser gitu dengan peserta-peserta lain, karena peminatnya alhamdulillah cukup banyak gitu ya teman-teman. Nah, selain itu aku akan menjelaskan juga sedikit ya mengenai program ini untuk menambah keyakinan teman-teman nih. Kemarin kan teman-teman sudah disaring ya melalui jawaban-jawaban dari Google Form, dan teman-teman kan menjawab akan menerima gitu ya untuk jika diberikan offering. Nah, ini saya akan menambahkan informasi lagi nih untuk teman-teman supaya nanti teman-teman semakin yakin gitu untuk menerima program ini. Jadi program ini sesuai dengan judulnya ya teman-teman akan mempelajari mengenai cybersecurity atau keamanan cyber. Nah, untuk cybersecurity ini adalah cabang ilmu yang berfokus kepada perlindungan data, perlindungan sistem, perlindungan jaringan dari ancaman digital gitu ya teman-teman. Dan juga nanti teman-teman di sini akan belajar banyak hal gitu ya mengenai cybersecurity.
Seperti gimana sih caranya mengenali dan juga mencegah keserangan cyber, lalu gimana caranya, melindungi data sensitif, karena sekarang kan sudah banyak ya data-data yang disimpan di dunia cyber gitu ya. Dan juga bagaimana caranya mengidentifikasi, kerentanan dalam suatu sistem, lalu juga gimana caranya menyusun strategi nih supaya tidak terkena dari, ancaman cyber tersebut, gimana caranya membangun pertahanan yang efektif gitu ya. Nanti teman-teman juga akan diajarkan bagaimana caranya untuk merespon insiden keamanan cyber, dan juga gimana caranya mengamankan infrastruktur teknologi dan juga membuat laporan terkait analisis risiko serta mitigasi ancaman. Jadi kalau misalnya, teman-teman belajar di sini gitu ya, teman-teman akan mendapat banyak skill baru mengenai cyber security, di mana cyber security ini sekarang adalah salah satu skill yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan gitu ya. Apalagi, terkait banyaknya kebocoran data ya yang sudah terjadi di Indonesia. Bahkan nggak cuma di Indonesia gitu ya, di, seluruh negara gitu ya, sudah banyak terjadi, kebocoran data. Yang paling besar mungkin baru yang kemarin itu ya Pusat Data Nasional, di mana itu sangat mempengaruhi juga ya, dari seluruh aspek gitu ya. Dari pemerintah juga sangat terpengaruh karena adanya kebocoran data tersebut, belum lagi kebocoran data dari instansi-instansi yang lain seperti, Bank BCA, Bank BSI, dan juga mungkin teman-teman tahu kasus Biorka gitu ya teman-teman. Nah itu, karena itulah karena, teman-teman harus mempelajari skill ini, karena ini akan menjadi skill yang sangat dicari gitu ya, bahkan sekarang sudah sangat dicari gitu. Dan dari tim MSIB sendiri pun juga, mengatakan bahwa salah satu skill yang dibutuhkan sekarang adalah skill cyber security gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar di PT Gama Multiusaha Mandiri, insya Allah teman-teman akan dibekali dengan skill-skill cyber security yang mungkin, belum didapatkan gitu ya di kampus atau mungkin, di luar program ini gitu. Ini bisa memberikan, insya Allah manfaat gitu yang besar untuk teman-teman saat nanti mencari kerja. Dan juga di mana kalau teman-teman mengikuti program MSIB ini, seperti yang diketahui akan mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Sertifikat langsung dari Kemendikbudristek, bukti bahwa teman-teman sudah, mengikuti program ini nih. Di mana nanti kalau misalnya teman-teman melamar pekerjaan, lalu misalnya menulis gitu ya di CV ada, skill mengenai keamanan cyber gitu. Nah, bisa diperkuat dengan sertifikat dari MSIB ini nih. Jadi teman-teman ada bukti nih untuk memvalidasi kalau teman-teman sudah memiliki skill cyber security gitu. Dan juga, sebagai tambahan informasi teman-teman, untuk 2 batch lalu itu juga, kami memberikan voucher gitu ya, sertifikasi internasional, CompTIA Security Plus kepada mahasiswa terbaik. Jadi di batch 5 dan batch 6, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi GMUM ini sudah menjadi mitra dari Kemendikbudristek selama, 3 batch ya, dari sampai dihitung di batch 7 ini. Jadi batch 5, batch 6, dan juga batch 7. Nah, kalau misalnya, apa namanya, kayak teman-teman ini terpilih menjadi mahasiswa terbaik gitu ya, mungkin secara pembelajaran yang paling aktif, lalu mungkin yang tugasnya juga yang paling, oke gitu ya, nanti akan dinilai oleh mentor. Nah, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan nih untuk mengikuti, sertifikasi internasional secara gratis ya, menggunakan voucher. Nah, nanti teman-teman, ini adalah kesempatan yang sangat langka, karena kalau misalnya teman-teman bayar sendiri itu cukup mahal ya, teman-teman. Jadi, semoga teman-teman nih bisa menjadikan ini sebagai salah satu, motivasi teman-teman nih untuk belajar dengan giat dan juga dengan semangat gitu ya. Dan juga teman-teman, untuk informasi juga di final project itu selama 2 batch kemarin adalah, eee, mencari, melakukan uji penetration testing gitu ya, di situs pemerintahan seperti di batch 5 itu kami bekerjasama dengan Diskominfo Pemprov DIY, dan juga di batch 6 kami bekerjasama dengan, Diskominfo Kabupaten Semarang dan juga pemerintahan Kota Magelang. Nah, dari, uji penetration testing tersebut, peserta kami juga mendapatkan sertifikat apresiasi gitu ya dari instansi terkait. Jadi teman-teman nanti sudah dapat sertifikat dari MSIB, dari Kemendikbudristek, lalu mendapat sertifikat apresiasi nih karena sudah melakukan uji penetration testing di, instansi pemerintah, dan juga kalau misalnya teman-teman terpilih gitu ya, akan mendapatkan, voucher sertifikasi internasional CompTIA Security Plus. Nah, ini tentunya sudah menjadi kesempatan yang sangat, besar dan juga langka gitu ya teman-teman. Mengikuti satu program saja sudah bisa mendapat, sertifikat-sertifikat yang oke gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti, mendaftar ke pekerjaan gitu ya, melamar kerja gitu, teman-teman bisa memperkuat bukti-bukti skill teman-teman dari sertifikat-sertifikat tersebut. Dan juga teman-teman nanti juga tidak usah khawatir ya mengenai mentornya. Mentornya tentunya adalah orang-orang yang sudah, expert gitu ya di bidang cybersecurity, sudah mengalami, banyak pengalaman gitu ya di bidang ini selama 15 tahun lebih gitu ya, sudah expert.
Mungkin kalau teman-teman mau googling bisa, head mentor kami adalah Pak Joshua Sinambela. Teman-teman nanti kalau misalnya saya di Google sudah banyak juga pemberitaan mengenai beliau gitu ya. Dia adalah ahli di bidang cyber security yang nanti akan menjadi head mentor teman-teman gitu. Jadi ini ada juga satu lagi kesempatan yang besar gitu ya teman-teman untuk belajar dari beliau gitu. Karena kalau misalnya di sini kan teman-teman kan saya diberikan beasiswa gitu ya oleh pemerintah sehingga teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya gitu untuk belajar skill ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman dinilai selama pembelajaran adalah mahasiswa yang berpotensi dan juga mungkin oke gitu ya untuk skill dari cybersecurity ini juga akan berkesempatan untuk diajak untuk join ke project-project gitu ya yang akan kami adakan begitu. Nah, untuk sejauh ini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu nih dari teman-teman semua? Mungkin nanti dari tim kami juga akan membantu jawab gitu ya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi ditegaskan teman-teman ini nanti akan menjadi mahasiswa terpilih gitu ya untuk yang mendapat offering terlebih dahulu di tanggal 21 Agustus 2024. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak segera accept, sekali lagi sayang sekali teman-teman, mohon maaf, kita harus alihkan kesempatan itu ke peserta yang lain. Ya, karena masih banyak juga peserta lain yang berminat. Gitu. Jadi, menurutku sih jangan disia-siakan gitu ya, kalau sudah dapat kesempatan besar seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman apakah ada pertanyaan terlebih dahulu nih sebelumnya? Silakan bisa nanti raise hand dulu ya teman-teman. Atau mungkin mau diketikkan di kolom chat, nanti mungkin dari tim bisa membantu menjawab juga. Mungkin perlu diinformasikan juga kepada teman-teman ya, karena jalur khusus itu kan sebetulnya hanya ada di PT Gama Multi Usaha Mandiri ya, teman-teman. Jadi memang secara aturan Kemendikbudristek itu pengumuman nanti baru akan diumumkan tanggal 21 Agustus. Nah, jadi memang secara nggak langsung itu memang sebenarnya kita belum memberikan pengumuman resmi gitu ya teman-teman terkait dengan siapa saja yang lolos ya, tapi kalau terkait dengan mahasiswa yang jalur khusus itu memang tidak ada tes lagi gitu ya, untuk seleksi interview itu memang sudah tidak ada lagi ya. Jadi yang terinsight untuk jalur khusus itu memang sudah nggak ada tes tahap selanjutnya. Nanti tinggal menunggu pengumumannya di dashboard gitu ya teman-teman pada tanggal 21 Agustus. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang di sini mendaftar di mitra lain dan memprioritaskan untuk menerima offering dari mitra lain, mungkin bisa nanti menginformasikan ke kami. Jadi nanti slotnya itu karena sangat-sangat terbatas gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu untuk jalur khusus itu kami sebenarnya kuotanya itu lebih banyak daripada ekspektasi kami gitu ya. Jadi yang seharusnya itu ada kami alokasikan untuk jalur khusus, ternyata memang mahasiswa yang mendaftar jalur khusus itu animonya luar biasa ya. Jadi banyak sekali yang mendaftar untuk jalur khusus ini. Nah, karena itu yang mengikuti ya sesi informasional ini tentunya akan kami utamakan gitu ya teman-teman, dibandingkan dengan yang tidak mengikuti sesi informasional di pagi ini. Kemudian juga nanti kalau misalnya ada yang memprioritaskan mitra lain, nanti juga bisa hubungi tim kami juga. Nanti kami konsolidasikan dulu kepada Kaprodi, karena kan jalur khusus ini tentunya juga sudah melalui seleksi dan screening dari Kaprodi dan juga PIC Universitas. Jadi nama-nama kalian ini juga tentunya sudah di screening dari pihak universitas yang bekerja sama dengan kami. Dan kami percaya dengan universitas-universitas yang sudah bekerja sama dan perguruan tinggi bahwa nama-nama yang kemarin itu masuk dalam jalur khusus itu memang sudah nama-nama pilihan gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin
kemarin barangkali satu universitas atau satu perguruan tinggi, tapi Kak, kok kenapa ya temanku nggak mendapatkan undangan, sesi informasional ini? Apakah, dia masih tetap masuk jalur khusus atau tidak gitu ya? Mungkin ada pertanyaan juga, dari teman-teman sekalian. Nah, kemarin seleksi tertulis administrasi ya, yang kami kirimkan melalui email, ada formulir yang harus kalian isi, kemungkinan mereka ada yang menjawab, mereka sedang dalam masa skripsi atau KKN atau magang, ya. Karena kalau dalam masa skripsi atau KKN kan, ditakutkan nanti bertabrakan gitu ya, teman-teman. Kemudian mungkin ada yang menjawab sedang tidak menjadi mahasiswa aktif atau belum membayar UKT. Nah, ini ditakutkan juga nanti menghambat pada saat, proses pembelajaran. Karena, berdasarkan pengalaman, itu ada juga yang misalnya, eee, tidak tercatat sebagai mahasiswa aktif, kemudian nanti, eee, di akhir itu nanti agak merepotkan gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus konsolidasi dan itu nanti tetap tidak bisa terkonversi. Nah, mau mau bagaimana lagi kalau misalnya tidak tercatat jadi mahasiswa aktif kan, eee, mau gimana ya, maksudnya mau dikonsolidasikan seperti apa kalau misalnya, eee, dia belum membayar UKT dari universitas atau dari perguruan tinggi itu tidak tidak apa yang namanya, tidak mencatat dia sebagai mahasiswa aktif, itu, merepotkan kedua belah pihak ya, atau, beberapa pihak sekaligus merepotkan Kemendikbudristek, merepotkan mitra, merepotkan perguruan tinggi juga. Jadi, barangkali ada yang kemarin menjawab bukan sebagai mahasiswa aktif juga, otomatis tidak kami ikutkan dalam sesi ini. Kemudian mungkin kemarin ada yang, eee, menjawab, mungkin ada yang misalnya, mmm mungkin semesternya lebih dari semester, yang ditentukan oleh Kemendikbudristek dan lain-lain. Nah ini, tentu saja berarti yang kami kami apa namanya, kami masukkan ke dalam, Zoom, informasional ini tentunya sudah menjadi, saringan gitu ya kriteria-kriteria yang memang diperbolehkan oleh Kemendikbudristek, gitu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan Kak Raina? Baik, sejauh ini belum ada pertanyaan Kak Tina, baru tadi satu kalau saya sudah dijawab ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang mendapatkan undangan, interview juga ya, seperti Kak Andi Saputra di kolom chat, itu tidak perlu mengikuti interview lagi, tidak apa-apa teman-teman. Mungkin kalau misalnya ter-invite gitu ya untuk interview, itu karena mungkin mengisi form 2 kali. Jadi teman-teman kemarin itu memang ada beberapa dari teman-teman yang mengisi form itu lebih dari sekali. Nah, kami kan, kemarin filter dari jawaban dan juga dari, waktu pengisian juga ya, teman-teman. Nah, waktu pengisian yang lebih awal itu yang juga lebih berkesempatan untuk diundang di Zoom kali ini. Jadi kalau misalnya ada nih teman-teman juga yang, ter-invite gitu ya di, interview, itu mungkin teman-teman mengisi form 2 kali dan form yang, untuk pengisian yang kedua itu, nah mungkin dari pengisian yang kedua itu teman-teman jadi ter-invite ke interview. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah di-invite di sini, itu tidak perlu ya teman-teman untuk mengikuti interview. Jadi, perlu diingat juga seperti yang dikatakan Kak Atin tadi ya teman-teman, jadi memang, kami ini memberikan pertanyaan-pertanyaan di formulir administrasi, supaya juga dapat memfilter demi, kenyamanan bersama gitu ya. Dari pihak mitra, dari pihak Kemendikbud, atau dari pihak kampus juga gitu ya, memang kami sudah memikirkan matang-matang gitu ya teman-teman, supaya semuanya nyaman dan juga tidak terjadi kendala gitu ya selama program pembelajaran gitu. Jadi kalau misalnya dari teman-teman, ada yang temannya nih, seperti yang Kak Atina tadi, ada yang tidak, mendapatkan email, jalur khusus gitu ya seperti teman-teman, itu, mungkin ada beberapa jawaban seperti yang sudah diucapkan Kak Atina tadi, misalnya dalam masa skripsi atau KKN atau mungkin double magang gitu ya. Karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya dan juga dari arahan Kemendikbud juga gitu ya teman-teman, sebenarnya kalau misalnya ikut MSIB itu diupayakan untuk tidak sedang dalam masa-masa itu, supaya bisa lebih fokus untuk menjalani program di MSIB ini dari awal hingga akhir. Untuk meminimalisir terjadinya, eee, kehilangan mahasiswa gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya, teman-temannya ada yang tidak ikut di jalur khusus ini,
seperti itu jawabannya teman-teman. Karena kemarin beberapa juga ada nih yang menghubungi gitu ya untuk bertanya tentang hal itu. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Kak Dwi Anggari Pramudia. Ini sistem magangnya kan dari online. Apakah kita melalui Zoom atau gimana Kak? Oke. Jadi teman-teman untuk studi independen ini full online ya. Jadi semua pembelajaran dilaksanakan secara online. Teman-teman bisa melakukan pembelajaran dari rumah masing-masing. Jadi teman-teman akan diundang gitu ya. Kalau misalnya ada jadwal pembelajaran dalam seminggu gitu, teman-teman nanti akan diundang untuk mengikuti Zoom. Itu ya teman-teman. Pembelajarannya berapa kali seminggu? Ada pertanyaan nih dari Kak Naya Kak Iman ya. Untuk pembelajarannya perkiraan sih 2 sampai 3 kali gitu ya seminggu teman-teman. Ya, seperti kata Kak Atina juga 2 sampai 3 kali. Ini teman-teman biasanya dalam seminggu itu ada sekitar 2 sampai 3 kali pembelajaran melalui Zoom. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk pertemuan adalah 2 jam untuk pembelajarannya, teman-teman. Untuk konversi SKS-nya bagaimana ya? Jadi teman-teman untuk informasi tambahan terkait konversi SKS nanti akan kalau misalnya teman-teman sudah bergabung nih ya dengan MSID, teman-teman itu akan mendapatkan DPP gitu ya, dosen pendamping program yang sudah ditunjuk oleh tim Kemendikbud gitu. Tim MSID menunjuk DPP gitu ya untuk teman-teman. Nah, nanti untuk masalah konversi SKS itu biasanya akan dibantu oleh DPP teman-teman gitu. Nanti DPP akan bantu menyampaikan ke universitas mengenai kondisi SKS. Kalau misalnya teman-teman ada kendala juga mengenai kondisi SKS, bisa berdiskusi gitu ya dengan DPP masing-masing. Jadi DPP-nya akan membantu untuk menyampaikan ke kampus masing-masing. Seperti itu ya, Kak Kelin. Dan juga teman-teman ada tambahan info ya. Nanti teman-teman juga akan ada akses ke LMS juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengulang-ulang nih pembelajaran, teman-teman nanti bisa membuka LMS gitu ya. Dengan akun yang nanti teman-teman bikin gitu di LMS kami. Ini teman-teman bisa membuka-buka lagi pembelajaran atau mungkin recording pembelajaran mau ditonton ulang gitu bisa banget ya. Materi-materi juga nanti akan dimasukkan ke LMS juga kalau misalnya teman-teman mau baca-baca modulnya, baca-baca PPT, slide gitu. Teman-teman buka di LMS. Untuk pelaksanaan pertemuannya dilaksanakan siang atau malam hari. Untuk pelaksanaan pertemuan nanti kita tergantung dari jadwal mentor juga ya teman-teman. Jadi kan karena mentor kita ini juga mentor yang berpengalaman di bidang cyber security, sudah expert gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan juga yang berkaitan dengan pekerjaan beliau begitu. Nah, nanti biasanya akan menyesuaikan nih dari mentornya. Kalau misalnya mentornya ternyata bisanya pagi gitu. Nah, kita mengikuti kita akan Zoom pada pagi hari. Kalau misalnya malam berarti di malam hari. Tapi kalau misalnya di 2 batch lalu sih kebanyakan kalau tidak di pagi, malam hari ya, teman-teman. Kalau siang itu cukup jarang, tapi ya tidak bukan tidak mungkin juga ya ada di siang hari. Tapi biasanya sih kalau tidak pagi ya malam. Untuk waktu belajarnya kapan Kak? Khawatir ada yang bentrok dengan mata kuliah. Kak Fauzul Hanif, ini mata kuliahnya nanti apakah masih full dari kampus atau gimana ya Kak? Karena untuk waktu belajarnya itu seperti yang sudah disampaikan tadi antara pagi atau malam hari gitu. Dan kalau misalnya bentrok dengan mata kuliah lain, hmm, sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Yang pertama nanti teman-teman uh, bisa izin kalau misalnya memang itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk join Zoom-nya gitu. Tapi ya nanti ada mungkin pengurangan nilai dari absensi gitu ya teman-teman. Jadi kalau diusahakan bisa untuk mengikuti Zoom-nya seterusnya gitu. Untuk waktu pelaksanaan program sampai tanggal atau bulan apa ya Kak? Banyak informasi dan edukasi. Oke teman-teman, jadi memang di timeline MSIB batch 7 ini mungkin teman-teman ada sedikit kebingungan juga ya karena berubah-ubah gitu timelinenya. Tapi sejauh yang kami tahu ya, nanti teman-teman programnya selesai pada Desember. Di akhir tahun tuh teman-teman sudah selesai. Bahkan mungkin sebelum tanggal 31 teman-teman sudah selesai gitu ya pembelajarannya. Untuk teman-teman ada waktu untuk menyusun laporan, menyelesaikan logbook gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah di akhir tahun ini sudah selesai gitu pembelajarannya. Ya. Terima kasih Kak Atina atas tambahan informasinya. Ini nanti tanggal 31 Desember semuanya sudah harus selesai untuk kegiatannya ya.
Bahkan mungkin sebelum 30 Desember sudah selesai pembelajaran, untuk teman-teman ada spare waktu gitu ya, untuk membuat laporan akhir dan juga mengisi logbook. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti MSIB atau mungkin belum belum tahu gitu ya mengenai kewajiban-kewajibannya, jadi nanti teman-teman diharuskan untuk membuat logbook gitu ya. Kalau di batch 5 sih sebenarnya logbooknya harian dan mingguan ya. Cuman kemarin di batch 6 itu sudah berubah sistemnya menjadi bulanan. Jadi nanti kita mengikuti dia dari Kemendikbud, kira-kira logbook di batch ini tuh nanti sistemnya apakah harian, mingguan, atau bulanan, nanti tinggal diikuti saja. Yang penting teman-teman harus menyelesaikan gitu ya, karena itu adalah salah satu kewajiban teman-teman yang harus diselesaikan. Itu mengerjakan logbook dan juga mengerjakan laporan akhir. Jadi nanti di akhir program itu teman-teman harus mengerjakan laporan akhir yang sudah ada template-nya, nanti bisa di-download di website masing-masing, dashboard masing-masing. Nanti ada template laporannya. Biasanya juga dari tim MSIB itu akan memberikan sosialisasi gitu teman-teman. Khusus untuk mahasiswa peserta gitu ya, akan diberikan sosialisasi untuk pengisian logbook dan juga pengerjaan laporan akhir. Biasanya akan ada sosialisasi langsung dari tim MSIB. Jadi tadi teman-teman jangan dilewatkan juga ya untuk mengikuti itu. Biasanya bisa melalui Zoom atau melalui live streaming YouTube. Jadi teman-teman diikuti saja gitu kalau misalnya ada sosialisasi mengenai logbook dan juga pengerjaan laporan akhir. Seperti itu. Ini wajib ya teman-teman BTW untuk logbook dan juga laporan akhir itu harus diselesaikan. Atau teman-teman tidak terhitung sebagai peserta. Jadi harus benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir semua kewajiban dikerjakan. Logbook, laporan akhir, dan juga nanti tugas ya dari pembelajaran kita, dari program kita juga ada tugas, ada partner project, harus diselesaikan ya teman-teman. Untuk mendapatkan sertifikatnya. Karena kalau misalnya dari kalian tidak menyelesaikan kewajiban, juga dari Mitra tidak bisa memberikan sertifikat. Gitu ya. Itu sudah peraturan dari Kemendikbud. Untuk laporannya tenang saja nanti ada template-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman ada arahan juga itu harus mengisi apa gitu di laporannya. Yang penting teman-teman ikuti saja sosialisasi dan menyelesaikan semua kewajiban. 31 Desember sudah termasuk laporan, Kak? Iya, Kak Aditya. Jadi 30 Desember diharapkan juga semua laporan sudah selesai gitu ya, teman-teman. Mungkin tambahan informasi juga ya sama teman-teman karena timeline MSIB ini kan agak mundur ya dari yang semester-semester yang lalu nih. Biasanya kan harusnya tanggal segini itu sudah mulai gitu ya dari kemarin-kemarin tuh harusnya sudah mulai biasanya. Nah, karena timeline ini mundur dan dikarenakan juga mungkin banyak dari teman-teman sekalian tuh mungkin yang udah mulai ngisi KRS dan mungkin ada mata kuliah pada saat nanti pembelajaran juga. Itu jadi nanti beban dari tugas yang nanti akan diberikan itu nanti akan kami turunkan gitu ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman pada saat mengikuti kegiatan studi independen ini juga bebannya itu nggak seberat kalau biasanya kami mengadakan studi independen di batch-batch yang sebelumnya gitu. Mungkin dari yang ada hadir di sini yang udah mengisi KRS barangkali bisa raise hand atau nantinya akan mengikuti MSIB plus masih tetap ada mata kuliah yang harus wajib misalnya. Ya, silakan raise hand teman-teman. Kalau misalnya masih harus mengikuti mata kuliah di kampus, atau mungkin sudah isi KRS, tentang mata kuliah lain, silahkan bisa raise hand ya teman-teman. Oke, karena apa namanya informasi di awal itu cukup penting ya teman-teman. Siapa yang misalnya harus mengikuti mata kuliah lain itu nanti apa namanya supaya kami mengerti dan kami bisa bantu gitu ya ke depannya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin bebannya terlalu berat gitu ya dari kampus dan juga dari MSIB nanti kami bisa coba bantu gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya apa namanya nggak transparan, nanti jatuhnya kalian nanti bisa bebannya terlalu berat, dipandang sendiri, kami nggak bisa bantu gitu ya. Karena kemarin beberapa mahasiswa itu ada yang masih harus tetap ke kampus tiap hari gitu ya, dan harus mengikuti MSIB, tapi mereka nggak bilang gitu ya. Nah sehingga apa namanya kami nggak bisa kasih keringanan keringanan gitu ya.
Padahal mungkin ada beberapa tugas yang mungkin bisa, apa namanya, mereka konsultasikan kepada mentor untuk misalnya bebannya diturunkan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Ya, teman-teman, jadi memang sebenarnya mitra ini, ingin membantu teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada kendala, dan juga nanti juga dibantu DPP juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada kendala mengenai, mata kuliah yang masih harus diambil, atau mungkin, konversi ke SKS tadi seperti yang disebutkan di kolom chat. Nah, itu sebenarnya mitra itu sangat open gitu ya untuk membantu teman-teman. Karena harapan kami juga, ininya teman-teman kan mengikuti program dari awal sampai akhir, dapat sertifikat gitu ya, dapat ilmu baru, dapat, materi-materi gitu ya. Nah itu, kami ingin bantu gitu kalau teman-teman ada kendala. Maka dari itu tadi kita tanyakan gitu ya, kalau teman-teman ada, mata kuliah yang harus diikuti. Dan juga, di form kemarin juga ada pertanyaan apakah mengikuti skripsi, KKN. Nah, itu juga untuk sebenarnya membantu juga supaya teman-teman tidak double-double gitu ya. Itu sebenarnya ada niat baik dari mitra gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lain, mungkin bisa dituliskan di kolom chat atau mau open mic langsung juga boleh. Saya scan terlebih dahulu. Mungkin informasi kalau misalnya sudah nggak ada yang mau bertanya, informasi terakhir dan penting ya teman-teman bahwa memang jalur khusus ini, cukup rahasia gitu ya teman-teman. Artinya adalah, jalur khusus ini jangan sampai diketahui oleh, teman-teman yang lainnya, jangan juga, sampai diketahui oleh orang-orang lain, gitu ya. Jadi istilahnya, jalur khusus ini top secret gitu ya. Kalian itu adalah mahasiswa-mahasiswa top secret-nya, perguruan tinggi yang dikirimkan kepada mitra kita gitu ya. Jangan sampai, alasannya adalah jangan sampai nanti teman-teman yang lain itu, iri gitu ya, kemudian nanti, akan menjadi masalah, di kemudian hari ya, ada yang nggak terima dan lain-lain dan nanti, apa namanya, jangan sampai nanti ada yang melaporkan dan lain-lain. Nah, jadi memang mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada di sini ini adalah, top secret ya, dikirim oleh perguruan tinggi di mitra kami. Jadi, jangan dulu, menginformasikan ya, mengenai jalur khusus ini, tetap tunggu sampai tanggal 21 Agustus sampai, kalian mendapatkan, eee, nanti offeringnya di tanggal 21 Agustus. Mungkin itu sih teman-teman. Baik, benar teman-teman ya. Jadi mohon jangan disebarkan mengenai jalur ini gitu ya ke teman-teman lain atau mungkin ke mungkin ke mitra lain kalau teman-teman mungkin ada yang daftar mitra lain gitu. Mohon ini sebagai top secret gitu ya, seperti kata Kak Atina tadi. Baik teman-teman, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin ada pertanyaan susulan, nanti bisa ditanyakan melalui kontak WhatsApp yang ada di grup gitu ya, admin-adminnya silakan bisa di-chat di, personal chat silahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, untuk mengakhiri, sekali lagi aku ucapkan terima Oh, kasih. tunggu tunggu Kak Raina. Oh ya, Kalau silahkan sebelum silahkan. sebelum sebelum ini ya teman-teman, sebelum live, tolong, namanya yang ada di Zoom ini, tolong nama lengkap kemudian underscore universitas ya. Jadi karena, nanti log absensi yang akan ada, dari Zoom ini, itu yang akan kami prioritaskan. Jadi mohon ganti, namanya dengan nama lengkap kemudian underscore, asal universitasnya. Jadi jangan sampai, nanti namanya hanya, strip atau apa gitu, terus nanti kita bingung, ini kemarin ikut atau tidak gitu ya pada saat sesi ini. Ya Betul betul. mungkin, kami berikan waktu 5 menit ya teman-teman untuk mengganti namanya dengan nama lengkap underscore ya, di-rename nama lengkap underscore asal universitas. Jangan sampai nanti kami bingung ya mencari kalian dari universitas mana, namanya nggak lengkap ya, karena mungkin ada banyak nama-nama yang mirip ya teman-teman, kayak nama misalnya Muhammad dan lain-lain ini kan, apa namanya, banyak gitu ya. Nah jadi, tolong
namanya di-rename dulu, kami berikan waktu 5 menit. Supaya nanti selesai dari Zoom ini, laporan dari Zoom itu bisa kami download nama-nama yang masuk dan dari universitas mana. Namanya yang lengkap ya teman-teman, dan kalau bisa sesuai dengan yang di dashboard MSIB. Dan juga nama universitasnya kalau bisa juga yang lengkap gitu ya. Jangan singkatan, supaya meminimalisir kesalahan gitu ya. Kalau misalnya dari Universitas Indonesia gitu ya, silakan ditulis Universitas Indonesia, jangan UI aja. Meskipun mungkin beberapa dari kita juga udah tahu kalau UI itu Universitas Indonesia, tapi sebagai keamanan aja ya teman-teman supaya lebih fix gitu. Bisa silahkan pakai nama lengkap universitasnya, jangan singkatan. Ini nama lengkap sesuai yang ada di dashboard MSIB, underscore nama kampus yang lengkap ya teman-teman. Tunggu 5 menit ya. Sekarang sudah jam 9.16, mungkin sampai jam 9.20 ya teman-teman. 9.20 silahkan diganti terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri Zoom-nya. Ya, mungkin ada beberapa nama ya, seperti Oktaria Shelley, Bintang Savitri, Helen Laurenza, Christian Simatupang, Aldi, ada yang nama Zoom-nya kelompok 9, ada yang nama Zoom-nya tadi saya lihat ada titik-titik, ada yang nama Zoom-nya Rara. Nah, ini mungkin tolong ya, supaya memudahkan kami nanti untuk bisa mudah ya untuk mencari kalian nanti di kolom data dashboard MSIB. Karena kalau enggak nanti jangan sampai terlewat. Ya, ayo teman-teman dari Kak Oktaria sih, oh sudah diganti, oke. Mungkin aku cek juga ya teman-teman di daftar partisipan yang belum mengganti. Kak Christian Simatupang, silahkan bisa di-rename Kak, supaya tahu ya dari universitas mana. Oke, ini kebanyakan sudah pada ini ya, sudah ganti. Kak Bintang Savitri, silahkan bisa diganti juga namanya. Oke, ini sebagian besar sudah pada diganti ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ditunggu ya sampai jam 9.20, 2 menit lagi teman-teman. Ada di kolom chat dari Kak Regina. Kak, maaf teman kampus saya hadir tapi habis kuota, Kak. Oh iya, nggak apa-apa kalau misalnya sudah sempat hadir, teman-teman nanti sudah tercatat di log Zoom gitu, teman-teman. Nanti bisa di-track ya. Jadi kalau misalnya memang sudah pernah join gitu, tetap akan ada jejaknya gitu ya. Nanti akan Asal di asal namanya ya teman-teman. Namanya mesti nama lengkap ya. Betul, asal namanya harus benar-benar nama lengkap ya teman-teman. Nama lengkap yang sesuai di dashboard MSIB. Kalau misalnya terlewat, ada yang tadi udah live dulu, mungkin nanti temannya bisa menginformasikan chat aja di grup ya. Tadi login dengan nama apa, kemudian sebenarnya itu namanya lengkap ini dari universitas ini gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Sepertinya udah semua ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya sudah semua ini teman-teman, sekali lagi diingatkan, mohon jangan disebarluaskan terlebih dahulu. Ini biar jadi top secret dulu ya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan Zoom kali ini. Ditunggu ya untuk nanti kalau misalnya ada temannya yang belum sempat mengganti namanya, nanti bisa diinfokan gitu ke admin. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Good luck ya untuk semuanya. Semoga kita semua bisa bertemu di pembelajaran ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Recording stopped.